Shalom, tema firman Tuhan, berusaha menghindar. Fenomena yang terjadi di hari-hari ini adalah banyak denominasi gereja, bahkan oknum-oknum, maaf bicara, pendeta seperti saya yang namanya terjebak dengan sombong tipis-tipis. Ya, mari kita membaca dulu Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Tuhan ketika dia datang ke dunia ini menjadi rupa seorang hamba. Dan ayat ini sangat luar biasa, menjadi sama dengan manusia. Tetapi sekarang terbalik, manusianya mau sama seperti Allah. Saya berikan contoh ya. Ya, sekarang kan dunia media sosial, dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. KKR besar-besaran yang terjadi di Jayapura. Baru-baru ini saya tidak perlu sebut siapa penyelenggaranya, gereja apa, tetapi saya pelajari yang ditonjolkan dalam acara KKR yang besar adalah denominasi gereja ini yang hebat. Wow, banyak kali hamba Tuhan itu diukur lewat subscribernya berapa. Nah saudara, kalau kita melayani di kota Jayapura, bertepatan saya tinggal di Jayapura. Kalau kita bisa membuat KKR dan yang hadir banyak orang, ratusan orang, bersyukur ya. Tetapi yang saya pelajari di hari-hari ini, banyak denominasi gereja terjebak dengan yang namanya sombong tipis-tipis. Ya, mencari pujian. Oh, denominasi kami buat KKR banyak sekali, ratusan ribuan. Nah, seolah-olah menyampingkan, merendahkan para gereja-gereja yang sudah ratusan melayani di Jayapura, melayani dari yang namanya ditolak, yang namanya mau dibunuh. Kadang-kadang kita harus sadar bahwa kalau kita bisa membuat KKR besar, itu sepertinya admin ya, mungkin admin, kesalahan admin atau kesalahan siapa. Tetapi yang saya pelajari selama ini, ya namanya belajar menghindar. Saya pun mau belajar menghindar yang namanya sombong tipis-tipis. Wow, sepertinya yang ditonjolkan adalah kehadiran dari orang yang ada di stadion. Bukan lagi makna esensi dari firman Tuhan yang diangkat, tetapi yang disorot, yang ditampilkan, yang dipopulerkan, yang diviralkan adalah banyaknya orang yang hadir. Sehingga esensi dari firman Tuhan yang disampaikan di KKR hilang. Ada juga baru-baru ini yang saya lihat hari pencurahan Roh Kudus, mereka tonjolkan, entah itu admin, entah itu anggotanya, mereka tonjolkan karena gubernur yang hadir, jadi acara itu besar, acara itu mantap, acara itu keren. Padahal bagi saya
KKR yang dibuat di Jayapura itu hal yang biasa-biasa saja. Yang luar biasa, yang 2 jempol bagi saya adalah kita menjangkau orang-orang yang ada di pegunungan yang sampai hari ini terlibat pembunuhan di sana sini. Ketika kita punya power finansial yang besar, mari kita bergerak di pedalaman. Dan sepertinya orang-orang Kristen pada umumnya bangga kalau KKR di kota-kota besar. Betul, tidak segampang itu menghadirkan banyak orang. Tetapi yang harus kita tampilkan adalah pelayanan yang ada di desa-desa terpencil. Pelayanan yang ada di pedalaman-pedalaman yang sulit dijangkau. Itulah yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan pernah berkata, barang siapa mau menjadi yang terbesar di kerajaan surga, belajar dari seorang anak kecil. Seperti saya contohkan tadi, KKR di Jayapura itu bukan tolak ukur surga. Tolak ukur manusia memang, wow, viral. Tetapi kalau kita menyampingkan para pendeta-pendeta yang ratusan ribuan yang sudah melayani dari ratusan tahun yang lalu, yang istilah Papua ini orang makan orang, kita di zaman sekarang ini boleh bilang tinggal meneruskan karya-karya mereka, Otto dan Geiser. 100 berapa tahun, 170 tahun lalu mereka sudah ada, dari tidak ada listrik. Dan baru-baru ini saya lihat di kota saya di Manado, esensi dari pencurahan Roh Kudus, esensi dari hari Pentakosta seolah-olah sudah hilang. Karena apa? Yang diviralkan adalah bagaimana bangunannya, bagaimana gubernurnya yang hadir. Tidak salah, bagus. Tetapi pandangan sorga yang harus kita perhatikan. Penilaian sorga itu yang utama. Penilaian raja di atas segala raja. Kalau kita tonjolkan gubernur yang hadir, kita tahu bersama Allah kita Allah yang cemburu. Jadi kita harus menjaga, jangan sampai saya yang berbicara terjebak dengan yang namanya sombong tipis-tipis. Kalau orang dunia, bahasa iblis yang paling top, kalau mereka minum minuman keras, mari tipis-tipis saja. 1 gram saja itu orang bilang tipis-tipis. Tetapi kita saat ini iblis sementara mengiring kita. Oh, kalau dia pakai jam Rolex, oh, standar level pendeta besar melekat di pendeta itu. Oh, kalau bangunannya kapasitas ribuan. Bahkan di media sosial gereja terbesar di Asia Tenggara selalu diviralkan. Alkitab mencatat yang diviralkan di Alkitab adalah pelayanan Yohanes Pembaptis, ya kan? Di hutan, di padang, madu hutan menjadi makanannya, kulit kayu menjadi pakaiannya,
sebenarnya terbalik dengan zaman sekarang ini. Oh, kalau dia punya interior, lampu-lampunya, lampu-lampu yang konser-konser, itu seringkali diviralkan. Itu seringkali dipopulerkan. Oh, jadi di viral di TikTok, di Instagram, di YouTube. Wow, pemain musiknya kelas dunia. Enggak. Yang Tuhan mau adalah esensi dari firman Tuhan ini. Ya, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi rupa seorang hamba. Dan ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi kalau berbicara definisi mati di atas kayu salib, Alkitab tidak pernah membenarkan. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah membenarkan dan membesar-besarkan kalau gerejanya megah, ribuan kapasitasnya, AC dan lain sebagainya. Tetapi justru yang ditonjolkan oleh Alkitab, yang diangkat oleh Alkitab yang ada pada kita, yaitu penderitaan Yesus. Pelayanan yang harus kita bangun di hari-hari ini adalah pelayanan Yohanes Pembaptis. Apa itu? Ketika Yesus mau datang dibaptis, satu statement yang paling luar biasa yang dicatat oleh Alkitab, nabi yang sangat besar, Yohanes Pembaptis, satu-satunya nabi yang membaptis Yesus, membuka tali kasut pun. Aku tidak layak. Kadangkala kita terjebak, oh kalau pendeta terkenal, dibagikan, di-share. Kasihan pendeta-pendeta yang baru merintis di YouTube, baru merintis di TikTok, nggak ditopang oleh sesama Kristen. Allah mau kita membangkitkan pelayanan dan pola Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis? Tidak kebetulan Alkitab mencatat Yohanes Pembaptis, karena satu-satunya orang yang dipercaya oleh Bapa di sorga yang membaptis Yesus, dia adalah Yohanes Pembaptis. Tidak mencari pujian yang sia-sia. Kalau kita naik ke ayat-ayat yang pertama, kedua, ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Hamba-hamba Tuhan yang besar bangga kalau kita datang di pedesaan dan kita bawa korban untuk pembangunan gereja yang ada di pedesaan, di desa-desa terpencil. Pernah saya melihat ada satu gereja di Solo, ketika dia mendapatkan tanah berapa hektar, dia memposting dan dia membanggakan oleh kasih karunia Tuhan. Betul, itu kasih karunia Tuhan, tetapi jangan sampai dapat tanah yang ratusan hektar itu yang dibangga-banggakan. Pemahaman yang keliru. Paulus pernah berkata, aku melatih tubuhku, jangan sampai aku yang ditolak. Banyak yang tidak sadar, yang mereka tonjolkan, ada pendeta-pendeta, ada ibu pendeta yang bajunya begitu glamor. Saya kira baju yang begitu glamor itu bukanlah hal yang dicari oleh Alkitab, dicari oleh Bapa di sorga, tetapi pelayanan kita di perintisan, kita berkorban. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, ya ini esensinya, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada juga yang karena ganteng, karena cantik, oh itu yang dia buat modal pelayanan, nilai jual pelayanan. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah nama Yesus yang ditinggikan. Seperti saya katakan tadi, oh banyak orang kalau presiden hadir dalam ibadah, itu yang diviral-viralkan. Enggak. Tetapi pelayanan kita di pedalaman, di suku-suku terasing, di desa-desa terpencil, itu yang Tuhan cari. Itu yang sorga cari. Dan Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dimuliakan, bukan denominasi, bukan organisasi, bukan. Itu semua hanyalah pandangan manusia. Tetapi yang kita cari, pandangan sorga, perkenanan sorga. Tuhan Yesus memberkati.